wa sahbihi ajma'in. Saya Muhammad Elfi Syam, Ketua Artivisi Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia tahun 2023-2028. Simak dan dengar terus radio kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Semoga radio kita tetap jaya dan semoga menjadi sumber pengetahuan agama yang baik bagi kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemirsa pendengar radio kita FM di manapun Anda berada, telah kita simak bersama ya pemirsa pendengar radio kita FM. Sesi yang pertama ya pemirsa, kaitannya dengan pemikiran-pemikirannya yang bertentangan dengan iman. Ini sangat penting sekali untuk kita simak ya pemirsa pendengar. Semoga tentunya bagi para pemirsa pendengar radio kita FM ini bisa menjadi pencerahan ya, menambah wawasan keilmuan, dan terus berhati-hati ya pemirsa pendengar radio kita FM dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang ya pemirsa pendengar radio kita FM. Dan tentu kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar dihindarkan ya dari apa-apa yang menyimpang, pemikiran-pemikiran atau pemahaman-pemahaman yang menjerumuskan kita kepada neraka Allah SWT. Nauzubillah. Baik, pemirsa pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, kita akan bacakan ya pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami, pemirsa pendengar radio kita FM. Di sini datangnya dari pendengar kita ya, pemirsa pendengar, tidak menunjukkan namanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hamba Allah Ustaz, apa hikmah adanya aneka penyimpangan syariat, katanya Ustaz? Ada. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumil qiyamah. Ba'd. Adanya penyimpangan terjadi semuanya dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini, baik di bumi atau di langit, dan di antara keduanya, semuanya terjadi dengan takdir Allah Azza wa Jalla dan hikmah yang Dia inginkan. Oleh karenanya, apabila kita cermati Al-Quran yang Allah turunkan, demikian juga dengan kitab-kitab terdahulu yang kita imani diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, menjelaskan kepada kita tentang al-haq yang wajib kita ikuti dan memberikan peringatan dari penyimpangan-penyimpangan. Dan Allah Azza wa Jalla menetapkan aja penyimpangan ini untuk hikmah yang besar. Dan yang utama dari itu adalah wallahu a'lam sebagai ujian bagi manusia. Apakah dia sanggup, kuat, dan istiqamah di atas al-haq ataukah tidak? Oleh karena Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi SAW sebagai petugas yang menyampaikan pada manusia basyira wa nadhira, pemberi kabar gembira bagi yang tetap beriman, istiqomah di atas iman sampai datangnya ajal. Nadhira, peringatan bagi orang-orang yang menyimpang agar mereka kembali sebelum datangnya ajal. Dan Nabi kita SAW menjelaskan bahwa manusia ketika lahir di atas fitrah, di atas sesuatu yang lurus. Namun dengan perkembangan waktu, usia, mulailah nampak penyimpangan-penyimpangan dari tabiat ataupun dari pengaruh syaitan. Maka dari situlah Allah memberikan ujian. Allah firmankan di surat Al-Ankabut, afa hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan saja mengucapkan dengan lisannya kami beriman,
sedang mereka tidak diuji? Nah, diuji. Allah juga firmankan di surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa dari kalian yang paling baik amalnya. Maka sebagai hamba Allah, sebagai manusia, harus tahu pertama, untuk apa kita hidup. Yang kedua, apa yang diinginkan oleh pencipta kita. Dan yang ketiga, apa yang akan didapat dari perbuatan yang kita lakukan di dunia ini atau juga di akhirat. Seperti itu. Kalaupun ada dari manusia belum yakin atau bahkan tidak yakin dengan akhirat, karena yang demikian tidak sedikit, maka ingatlah bahwa setiap perbuatan akan ada dampaknya setelah itu. Kebaikan akan berdampak kebaikan, baik cepat atau lambat. Demikian juga keburukan. Ya, oleh karenanya silahkan cermati kisah-kisah hidup orang-orang yang telah berlalu, baik itu orang saleh atau orang tidak saleh, baik mereka yang hidup pada zaman kita dan kita pernah tahu, atau orang-orang terdahulu. Ya, bila di antara manusia belum percaya dengan Quran, ya, belum percaya dengan Nabi SAW, apalagi kepada ulama, maka silahkan amati, silahkan cermati kehidupan manusia dan alam ini. Semuanya akan menunjukkan akan kebenaran berita Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya, dan kebenaran berita Nabi SAW, dan tentu juga kebenaran orang-orang yang menyampaikan berita itu para ulama kita. Contoh saja tentang fenomena alam. Matahari akan terbit dari barat. Kemudian sungai-sungai seperti Efrat dan yang lainnya akan mengering. Kemudian Jazirah Arab akan menghijau. Kalau dilihat dari masa-masa yang lalu, seakan-akan tidak mungkin. Ya, mungkin kita kembali ke 10-20 tahun yang lalu. Ini yang terdekat. Atau 50 tahun yang lalu. Apakah mungkin Jazirah Arab akan menghijau? Tidak terfikirkan, mungkin tidak terfikirkan. Apakah mungkin sungai Efrat akan mengering? Apakah mungkin matahari terbit dari barat? Belum terfikir. Tapi ketika semakin berjalannya waktu, semakin mendekati akhir zaman, yang berita itu sudah disampaikan oleh pembawa syariat, yaitu Nabi SAW, mulai terbukti sedikit demi sedikit. Dan itu harus membuka wawasan, membuka hati, agar tanda-tanda itu menumbuhkan keyakinan dan kita kembali kepada pencipta kita Allah SWT dengan mengikuti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ujian. Maka kalau kita tidak menggunakan akal kita untuk mengkaji al-haq, tapi malah larut dengan hawa nafsu, maka hanya kepada Allah lah tempat kita kembali dan minta pertolongan. Allah al-misal. Baik, Masya Allah. Syukur Ustaz, jazakallah khair atas jawaban yang telah disampaikan ya di kesempatan malam hari ini. Dan demikian Ustaz pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan ya bisa mewakili jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan di malam hari ini. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir Ustaz ya di kesempatan malam hari ini Ustaz, di sini datang dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz di sini bertanya, bagaimana cara mengajarkan pentingnya pemahaman yang benar akan akidah Islam kepada anak-anak secara sederhana tanpa menggurui atau melakukan indoktrinasi. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kita sebagai orang tua atau juga sebagai guru
sampaikan kepada anak dengan apa yang diterima oleh fitrah mereka. Karena manusia, Allah bekali semuanya dengan 3 unsur. Dengan fitrah. Apa itu fitrah? Itu kecenderungan untuk taat. Yang kedua dengan akal. Untuk membedakan ini fitrah atau bukan fitrah. Dan yang ketiga dengan hawa nafsu, keinginan atau tabiat. Maka anak-anak tumbuh dengan fitrah dan juga tabiat. Dengan fitrah adanya kejujuran, adanya amanah, adanya tanggung jawab, adanya sifat malu, ya kan? Adanya marah kalau haknya sentuh. Tabiat ya mulai muncul kenakalan, tapi wajar. Malas, suka main, tabiat anak-anak. Ingin menguasai dan semisalnya. Nah, akal dia belum berfungsi, tapi dia mengikuti alur dalam kehidupan anak-anak. Kapan mulai berfungsi? Ketika anak sudah mencapai usia 7 tahun. Maka jangan aneh kalau anak kita usia 7 tahun banyak bertanya. Ya tidak? Kemudian akan semakin kuat usia 10 tahun. Semakin kuat ketika balik. Terus berkembang. Maka Nabi kita SAW mengajarkan tahapan-tahapan itu. Maka perkenalkanlah pada akal perbedaan antara fitrah dengan tabiat. Perkenalkan perbedaan fitrah dengan tabiat. Munculkan fitrah. Contoh, ketika anak kita sudah mulai bisa bicara, maka ajari zikir. Mau tidur, kita talqin, baca Bismikallahumma amutu wa ahya. Akan melekat itu. Bangun tidur, sebelum makan, selesai makan, zikir-zikir, baca Quran. Kegiatan sholat, perkenalkan agar dia melihat ibunya sholat, ayahnya sholat. Sudah mulai mengerti tempat, kenalkan ini masjid, harus begini-begini, ini lapangan, tempat begini. Akalnya diperkenalkan tentang fitrah. Ya. Kemudian perkenalkan juga tabiat bahwa ini buruk. Ini buruk. Ada orang yang butuh pertolongan, kita kasih uang, dek, kasih. Anak jajan, ada temannya hanya lihat, diajari, dek, kasih. Fitrahnya tumbuh. Anak tidak diajari dulu teori-teori, tapi penerapan fitrah itu akan melekat. Sehingga pengakuan akan tauhid Allah SWT sudah ada. Akan tertanam itu kebaikan-kebaikan dan penjelasan tentang buruknya tabiat dijelaskan. Maka itu yang akan menjaga fitrah mereka. Mulai ketika mereka usia sekian, mereka bertanya, dijelaskan dengan bahasa anak-anak. Dengan bahasa anak-anak. Secara umum. Mereka bertanya, siapa pencipta langit? Allah. Siapa Allah pencipta langit dan bumi yang lebih besar dari makhluknya, dan tidak ada yang menyaingi kebesarannya, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar suaranya, dan sebagainya. Anak hanya menerima. Ketika dia menuntut, nah kadang seperti itu menuntut, berikan permisalan yang bisa dipahami secara sekilas. Contoh, ya, seekor ikan kecil kita tempatkan di botol yang besar. Kira-kira bisa tidak ikan yang kecil di botol yang besar itu lihat pemiliknya? Tidak akan bisa menjangkau karena besarnya pemiliknya. Mungkin tidak dia bertanya, kenapa dia tidak hidup bersama saya di dalam air? Mungkin tidak. Berpikir, ya tidak mungkin.
Karena saya kan besar, masa masuk ke apa? Kolam ikan? Nah, seperti itu. Praktis. Allah pencipta alam semesta. Maha besar, lebih besar dari ciptaannya. Selesai. Sehingga kenapa ketika salat kita baca Allahu Akbar Dia yang gua nanya lah, cuma dan sebagainya. Tertanam itu. Praktis. Ya. Jangan diajak anak berpikir begini, belum sampai. Ikuti nalar anak. Ya. Demikian Allah SWT. 94,3 FM Kita Radio. Demikian ya untuk keluarga muslim setelah kita hadirkan ya program acara keluarga mengaji, kalam kajian malam hari, satu pembahasan ya keluarga muslim ataupun satu kajian bersama Ustaz Tata Belgani Hafidhullah Ta'ala ya keluarga muslim. Masih kita mendengarkan ataupun menyimak ya pemikiran yang bertentangan dengan iman ya keluarga muslim. Ya, kami ucapkan terima kasih ya atas kebersamaan dari keluarga muslim semua, dan mohon maaf ya atas segala kekurangan di siang hari ini. Dan saat lagi keluarga muslim Anda akan kami temani ya dengan program acara selanjutnya ataupun akhir penutup ya dari serangkaian program acara di pagi hari ataupun di hari ini ya keluarga muslim ya. Kami ucapkan terima kasih. Kita akhiri perjumpaan kita di program acara keluarga Maji, keluarga muslim. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.